والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan kelak pada hari kiamat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu adab yang ke-8, adab ba'da tulu'i syams. Adab-adab kita sepatutnya yang mesti kita lakukan setelah terbitnya matahari. Sebelumnya sudah kita membahas disunnahkan bagi kita ketika terbitnya matahari untuk kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat isyraq. Kemudian kita melaksanakan sholat duha setelah waktu tersebut sebelum menjelang waktu zuhur atau waktu istiwa, waktu tengah hari, pas matahari itu pas di atas kepala kita, jam 12. Maka beliau katakan selanjutnya, falaisa baina tulu'i waz zawali ratibatun, tidak ada di antara terbitnya matahari sampai tergelincir siang hari itu sunnah-sunnah rawatib itu enggak ada, kecuali hanya duha dan isya ketika terbitnya matahari. Maka kata beliau, fama fadla minha min awqatika falaka fi arba'uha, maka hendaklah bagimu membagi daripada waktu antara habis salat subuh dan zuhur itu dengan 4 bagian. Yang pertama adalah wahyal afdal, dan ini yang paling utama. Paling utama antasrifahu fi talabil ilmin nafi, bahwa hendaklah dia menghabiskan waktunya itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Masih belajar, maka waktu yang paling baik dia gunakan dari terbitnya matahari itu sampai waktu zuhur, duhanya sudah, yaitu dengan dia mencari ilmu yang bermanfaat, bukan daripada ilmu yang dianggap oleh masyarakat kita manfaat, padahal itu bukanlah ilmu yang manfaat. Ilmu, aku mencari ilmu ini, kiranya itu ilmu yang manfaat. Yang dimaksud beliau ilmu manfaat itu manfaat untuk akhirat, bukan manfaat dalam urusan dunia. Maka oleh karenanya di sini beliau jelaskan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala, adalah ilmu yang menambah di dalam hatimu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita bertambah ilmu, lalu bertambah rasa takut kepada Allah, berarti itulah ilmu yang manfaat. Bertambahnya ilmu, semakin dia takut karena lebih mengenal akan kebesaran Allah,
lebih mengetahui akan keagungan sifat-sifat kesempurnaan Allah, lalu bertambah rasa takutnya kepada Allah, itulah ilmu yang manfaat. Mempelajari ilmu dunia malah menambah orang itu jauh daripada takut kepada Allah. Orang kalau panjang angan-angannya, mana memikirkan ibadah, mana dia memikirkan untuk akhiratnya, karena dia beranggapan hidupnya masih panjang. Tapi kalau orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, maka dia pasti akan takut kepada Allah. Tatkala dicabut rohnya, amalnya sedikit; dicabut rohnya, dosanya lebih banyak; cabut rohnya, dia belum melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, maka ilmu yang mengetahui dia akan hal tersebut, menambah ketakutannya kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat. Tinggal kita renungkan. Kalau kita hadir dalam sebuah forum, di situ dibahas sebuah ilmu, tatkala kita membahasnya, menambah rasa takut kita kepada Allah atau tidak, itulah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah wa yazidu fi basiratin bi'uyubi nafsi. Dengan bertambahnya ilmu, maka kita dapat mengetahui, menambah rasa pengetahuan kita dengan aib-aib pada diri kita. Semakin jelas aibnya kita, bukan semakin samar aib kita. Bertambah ilmu, tambah pula kita mengenali diri, begitu banyak kekurangan dari sifat-sifat kita ini. Semakin terbuka hatinya, mata hatinya, melihat akan aib-aib pada dirinya. Itulah orang yang ilmunya itu bermanfaat. Jadi dia hadir sebuah majelis, mendengarkan dan mendapatkan ilmu, pulang dari majelis itu rasa takutnya kepada Allah nambah. Pulang dari majelis ilmu itu, dia semakin sadar terhadap dirinya begitu banyak keaiban, kekurangan pada dirinya. Bukan malah dia lebih mencari aib orang lain. Nah, ini salah. Majelis ilmu bukan majelis gosip, menambahi ilmu tentang aib orang lain, ya. Tapi kita hadir majelis ilmu untuk kita lebih mengenal akan aib-aib kekurangan pada diri kita. Sibuk mengurus diri kita sendiri. Ada memikirkan orang masalah aib, tapi kalau masalah bantu-membantu, yang jelas di antara tanda keimanan seseorang muslim, kita ada rasa cinta, perhatian kepada sesama muslim. Tapi kalau urusan aib, kita sibuk mengurus diri kita sendiri-sendiri. Ada sampai memikirkan aib orang lain. Kemudian ilmu yang manfaat itu, kata beliau, wa yazid fi ma'rifatik bi'ibadati rabbik, menambah akan pengenalannya kepada Allah di dalam ibadahnya kepada Allah. Semakin dia kenal kepada Allah, semakin dia tahu kepada Allah, yaitu dengan dia mempelajari ilmu yang mengajarkan misalnya sifat 20. Dulu dia menganggap Tuhan Allah biasa saja. Habis mengaji sifat 20, Masya Allah, Allah itu basir, Allah itu alim, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Bahkan maha melihatnya yang ada dalam hati kita pun Allah tahu, yang ada dalam gertikan hati kita pun Allah tahu, Allah dengar. Nah, ini luar biasa. Semakin dia mengenal kepada Allah, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Orang yang melakukan maksiat itu karena kurangnya ma'rifat kepada Allah. Kenapa ini mencuri? Karena ini tidak kenal Allah itu maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berkuasa, Allah sang pemberi balasan nantinya di akhirat.
karena kekurangan tahunya dengan hal tersebut, maka dia pun berani melakukan hal yang mana itu melanggar akan aturan Allah. Dia curi, dia merampok, dia menipu, dia berbohong. Kok kau berani melakukan itu? Jawabannya karena dia kurangnya ilmu tentang mengenal Allah. Orang semakin mengenal Allah, maka semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Karena semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, semakin bertambah akan ibadah. Itu hasilnya, buahnya. Wa yuqallil min raghbati fid dunya, maka akan sedikit kegemarannya terhadap dunia. Lawan dunia biasanya ada ambisi, ada menjadi tujuan utama. Orang kalau sudah ambisi dunia, maka yang haram pun bisa dihalalkannya. Yang haram pun bisa dihalalkannya. Yang ini gak boleh, dibolehkan olehnya. Yang ini melanggar, dia melanggar, itu aturan agama. Kenapa? Karena ambisi terhadap yang namanya dunia. Ini penyakit. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhir-akhir hayatnya, beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhaf ala hadhihi al-ummah al-munafiq al-alim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku paling khawatir, paling takutan daripada takutnya aku kepada umat ini adalah orang yang alim, yang munafik. Orangnya berilmu tapi munafik. Sahabat bertanya, bagaimana seorang alim itu munafik, wahai Rasul? Lalu beliau mengatakan, alimun fil lisan, jahilul qalbi wal amal. Lidahnya alim, Masya Allah, yang keluar dari mulutnya ilmu, yang keluar dari mulutnya Al-Quran, yang keluar dari mulutnya hadis, yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan hikmah, motivasi, tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya sangat kosong, sangat bodoh, dan amalnya pun juga kosong. Harap pamer aja, tapi mengamalkan kadang. Menyuruh orang ini itu, tapi inya kadang gawe. Melarang orang ini itu, tapi inya yang melanggar. Ini banyak dalam Al-Quran Allah singgung 3 apa 4 ayat. Mana mereka itu adalah yaquluna wa la yaf'alun. Mereka berucap, mereka menyampaikan, tapi mereka tidak mengamalkannya. Nyuruh orang sedekah lah, sekalinya sidin pemalar orangnya, kan nyambung. Menyuruh orang ibadahlah, tahajud tiap malam, begini begitu, sidinnya kada sebuah tahajud, nah ini kada pas. Ucapannya bagus, tapi hatinya kosong. Ada mengamalkan dari apa yang dia sampaikan. Itulah yang disebut munafik yang alim. Bukan yang Nabi khawatirkan orang yang bodoh. Nabi gak khawatir dengan orang bodoh dari umatnya. Tapi yang Nabi paling takutkan, dia alim. Ini orang alimnya artinya dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, tapi dia menyesatkan orang dengan ilmunya. Dia munafik dengan ilmunya. Ini yang Nabi itu sangat khawatir. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan adalah yang paling beliau khawatir, takutkan di akhir zaman bukan umat yang jahil, tapi ulama musuh, ulama yang buruk, yang jahat, yaitu mereka menjual agamanya dengan segelintir dunia yang remeh. Dia menjual agamanya hanya untuk dunia yang murah.
Kan dunia ini murah, dunia ini gak ada harganya di mata Allah. Bahkan kalau ditimbang dunia, kata Nabi, dengan satu sayapnya ba'udah nyamuk, itu dunia tidak ada nilainya dengan sayapnya nyamuk yang Allah ciptakan tersebut. Allah sama sekali tidak ada memandang dunia ini dengan pandangan yang luar biasa. Cuman kita yang memandang dunia ini terlalu wah. Kita aja tertipu dengan gemerlap dunia ini, seakan-akan kalau punya dunia memiliki segalanya. Gak ada nilainya bagi Allah. Tapi akhirat itulah nilai yang mahal. Akhirat, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang luar biasa. Maka cara mendapatkannya pun dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, junjung perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya. Maka itulah yang Nabi khawatirkan di akhir zaman. Ulama usul, mereka menjual Al-Quran, mereka menjual hadis, mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Jadi penasehat, pejabat misalnya, hanya orang yang dekat sultan itu, dari Imam Ghazali, bahayanya lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa disuapi oleh sultannya, sudah biasa makan duit bos. Maka tatkala bosnya berbuat salah, dia sulit untuk menegurnya. Tatkala bosnya itu berbuat maksiat, pelanggaran, dia susah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mungkin dia menyebut wah nggak boleh bos. Pasti dia akan berusaha cari dalil, cari ayat. Yang padahal ayat itu bukan kaitannya dengan hukum, itu dikait-kaitkan. Yang hadis itu padahal nggak ada kaitannya dengan itu, disambung-sambungkan. Wah ini bagus, wah ini begini, wah ini begitu. Dipuji bosnya, dipuji sultannya, dipuji rajanya kalau zaman dulu. Tujuannya supaya dapat dinar, dapat dirham, selesai. Dia mengatakan hukum ini, hukum itu, padahal hukumnya haram, dia katakan halal supaya dia dapat dinar, dapat dirham. Wah itu boleh raja, halal. Wah itu gak apa-apa, raja boleh. Akhirnya pemilihan dia dukunglah itu rajanya, karena dia dapat daripada pesangon rajanya tersebut. Misalnya rajanya kubu A, misalnya partainya, musuhnya kubu partai B. Pas partai B ini gambarnya pohon mulang, beringin mulang, langsung keluar ayat, la taqrabu hadhihi syajarah. Dalam Al-Quran ada mengatakan jangan kalian dekati pohon itu. Itu pohon partai kuning itu. Nah, dia gunakan ayat menyesatkan umat, tujuannya untuk mendapatkan dinar dan dirham. Bahaya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudli'uka ala makayin syaitan wa ghururi. Dengan ilmu yang manfaat dapat mencegah engkau, menyelamatkan engkau daripada tipu daya muslihatnya syaitan. Maka kita jadi tahu dengan ilmu, kita bisa tahu berkat ilmu mana tipu daya muslihatnya syaitan. Wah, aku kalau melakukan begini ini, syaitan senang pasti. Aku kalau melakukan ini, syaitan akan tertawa, terbahak-bahak berkat aku tertipu dengan muslihat tipu dayanya. Apa contohnya? Ngurur, makayin syaitan itu. Seperti kita Jumatan itu. Jumatan itu laki-laki. Tatkala khatib sudah naik di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, kata Nabi, jangan berbicara.
dengan beban darah. Fakat lagot, maka sungguh engkau itu telah berbuat hal yang sia-sia. Waman lagot pada Jumatan, kata Nabi, siapa yang berbuat yang sia-sia ketika khatib sudah di atas mimbar, pada Jumatan, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya, sia-sia. Maka tatkala khatib di atas mimbar, apa pesannya? Amsitu wastami'u wa'ati wa'ati'u, diam, simak, dengarkan, taati apa yang diberi nasihat dari khatib itu. Ini kadang bertasbih saja yang mendengar khutbah, tasbihnya sallallahu, kelihatannya bagus, kelihatannya bertasbih. Ada yang salah kan bertasbih? Tidak ada salah. Beramalan tidak ada salah. Tapi tatkala dia sedang mendengarkan khutbah, itu yang salah yang dia lakukan. Dikiranya bagus padahal salah. Itu namanya ngurur atau makayyidu syaitan, muslihatnya syaitan. Kenapa dia melakukan? Karena tidak adanya ilmu. Punya ilmu ada baca menggawe. Karena ada berilmu, maka dia terjerumus di dalam muslihatnya syaitan. Dia mengira, wah, bertasbih bagus, sambil mendengarkan khutbah bagus, berarti double bagusnya. Salah kadang. Dia baca mushaf, baca Quran, padahal gurunya sedang berkhutbah, sedang ceramah. Salah. Apa yang dia lakukan itu namanya tipu dayanya syaitan. Atau menasehati orang lain daripada makayyidu syaitan. Dia menasehati orang, kamu jangan begini, jangan begitu. Tuh coba lihat si A, menyambat orang. Tuh si A, tuh kain ini, kamu jangan kayak itulah. Padahal tujuannya bagus, nasihat. Tapi nasihat di situ dia menggibah, menyebutkan aib saudaranya, jangan si A. Apa kesalahan yang kedua? Dia merasa dirinya lebih baik daripada si A yang salah itu. Sudah merasa dirinya lebih baik, memandang orang dengan menceritakan aib orang lah. Nah, ini double. Ini juga namanya makayyidu syaitan, tipu dayanya syaitan. Padahal dikiranya uang ini bagus, memberikan nasihat kepada orang, tapi caranya salah. Kenapa? Dia ceritakan aib orang lain untuk menasihati. Kalau kita hendak mengisahkan orang lain, jangan sebut namanya. Ada dulu, ada orang begini, tapi jangan disebut namanya. Ada apa? Itu ada gibah namanya. Sebagai ibrah, untuk jadikan pelajaran kepada orang yang dia nasihati. Jangan kayak begitu ya, nggak boleh tuh kayak begitu sebagainya. Masya Allah. Itu semua dengan berkat ilmu yang manfaat. Kita bisa selamat daripada tipu dayanya syaitan. Wa kaifiyati talbisi ala ulama as-su' hatta aradahu bi maqtillahi ta'ala wa sukhih. Dengan ilmu yang manfaat kita dapat mengetahui muslihat, tipu daya, apalagi kesesatan syaitan terhadap ulama usul, sehingga mereka selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu ishtaru dunya bid-din, sehingga mereka sampai menjual dunianya dengan agamanya. Wa takhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila ahli amwalis salatin, sehingga mereka para ulama itu mengambil ilmu, mendapatkan ilmu dengan cara yang jelek, dengan cara yang tidak baik, sebagai tujuan mereka untuk meraih harta-harta dari para raja-raja. Akhirnya mereka pun memakan harta-harta wakaf, harta-harta anak yatim, harta-harta masakin. Ini terjadi zaman kita sudah.
Apa yang disampaikan Imam Ghazali ini persis zaman kita sekarang. Atas nama agama pakai peci orangnya, pakai gamis orangnya, memelihara misalnya anak yatim, padahal duitnya disikatnya. Alhamdulillah, ini banyak terjadi. Atas nama yayasan, atas nama wakaf, bawa proposal sana sini, masuk masjidnya cuma 20%, 80%-nya bawanya umroh, 80%-nya nukar mobil sekalinya. Si ustadznya kemana kesana kemari bawa proposal, padahal itu wakafnya orang untuk masjid, wakafnya orang untuk sekolah, wakafnya orang untuk pondok misalnya. Dia dapat hasil dari wakaf itu, dia terima ke rekeningnya, sekalinya disetornya pada sesuai. Ini yang terjadi. Padahal dia punya ilmu, padahal dia belajar. Pakaiannya pakaian ulama, tapi dia jual agamanya untuk akhirat, dia jual akhiratnya untuk dunia. Atas nama agama, atas nama akhirat, atas nama Allah, tapi untuk dia mendapat daripada dunia. Ini terjadi. Makanya kita pun sangat hati-hati di dalam membagi proposal itu biasanya potong. Pernah dulu kita titip sama orang suruh jual 7 puting proposal. Suruh aja habis pada kami proposal kita, kami bagi kawan-kawan. Lawas ada kabarnya jual dari dibagi 7 puting. Kita takut nih mana duitnya, masukannya ada jual. Akhirnya cerita ke Habib Hasid, dan Habib Hasid, jangan lagi begitu deh. Itu Pak Haji bisa beli dua. Dia bagi kawan-kawannya sudah nyumbang, dia ambil sekali. Ada disumbangnya bahwa kalau mau pian bagi proposal, bagi langsung aja, jangan dititip-titip. Wow, sekalinya begitu sekarang keadaannya. Alhamdulillah. Hati-hati, mau makan harta anak yatim, mau makan haknya orang wakaf, mau makan harta orang-orang miskin. Miskin itu apa? Zakat. Duit zakat harusnya diserahkan kepada orang yang berhak, tapi badan amilnya sembarangan. Ya, asal kasih aja. Ini yang paling banyak, keluarganya berhulu, keluarganya berduit berdan pulang, itu dibaginya dulu. Hanya orang fakir itu pun pada semua tersampaikan. Alhamdulillah, berarti dia memakan harta haknya orang-orang miskin. Alhamdulillah, ini yang terjadi. Mereka itu semua contoh yang dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang menjual agama dengan dunia untuk mendapatkan dunia. Alhamdulillah. Wasarafu hammahum tulan harihim ila talabil jah wal manzilah fi qulubil khalq, yang mana hati mereka itu berubah sepanjang hari, sepanjang zaman, hanya untuk mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari kedudukan di sisi hati-hati manusia, supaya orang mengatakan dia begini, supaya orang mengatakan dia begitu. Dan kita saksikan zaman kita ini, itulah zaman yang beliau sampaikan persis. Orang cari kedudukan, orang cari kedudukan di hati-hati manusia. Dia berbuat baik, dia upload, tujuannya tiada lain untuk supaya orang mengenal dia, ini orang baik, ini orang dermawan, ini orang ahli ibadah, ini orang ahli, macam-macam lah. Dengan apa yang dia lakukan tersebut, mencari kedudukan di hati manusia. Tapi bukan semuanya.
Bukan berarti salah kalau ngupload, itu nggak salah. Kalau tujuan niatnya baik, bagus. Apa tujuan niatnya? Intisyarul ilm, menyebarkan ilmu, bagus. Direkam pengajian, disebarkan, bagus. Dia rekam berbagi hari Jumat beras kepada orang fakir, orang miskin. Tujuannya supaya memotivasi saudara muslim yang sugi-sugi lainnya meniru dia, bagus. Kalau niatnya baik, jadi tergantung niat, ditambah amal niat lagi. Wa hadzal fan min al-ilmi. Inilah yang dimaksud daripada ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang sudah kami susun kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu mencakup semuanya, sudah ibadah, akhlak, tasawuf, semuanya ada. Fa'in kunta min ahli fahassilhu wa'mal bih. Maka jikalau engkau termasuk orang yang layak mendapatkan ilmu manfaat itu, maka raihlah dan amalkanlah ilmu tersebut. Thumma kemudian allamahu, engkau sebarkan, engkau ajarkan ilmu itu kepada orang lain, supaya ilmu tadi menjadi manfaat, ilmu tadi menjadi amal jariyah. Yang mana amal jariyah itu walaupun kita meninggal dunia, terus dia akan mengalir, ditulis pahala untuk kita. Sebagaimana nanti katakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila wafat anak Adam, maka terputus semua amalnya. Dia gak mukallaf lagi, gak dibebani dengan kewajiban, gak ada dibebani dengan kesunahan, keharaman, gak ada lagi, sudah stop, catatannya stop, gak bakal bertambah, penanya udah habis ditanya. Tapi dari 3 pengecualian Nabi ini dapat tetap menambah catatan amalnya, yaitu sedekah jariyah. Dia bersedekah dengan hartanya. Nah, ini beruntung orang yang Allah beri karunia di dunianya, banyak duit, banyak harta, tapi hartanya untuk akhiratnya dia sedekahkan. Itu menjadi amal jariyah nanti. Yang kedua, wal ilmu yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat. Dia punya ilmu, lalu dia sebarkan ilmunya, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut, belum dapat pahala. Dia ajarkan anak pian mengamalkan, belum dapat juga pahala dari anak pian yang mengamalkannya. Begitupun seterusnya. Maka tidak ada putusnya yang namanya ilmu itu. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, anak yang baik, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya setelah meninggal, didoai, berbuat baik, dia niatkan untuk orang tuanya, melakukan amal-amal baik, dia selalu hadirkan di hatinya untuk orang tuanya. Nah, inilah anak yang baik yang mendoakan orang tuanya. Faman 'alima dzalik tsumma 'amila bih, siapa yang telah mengetahui ilmu yang manfaat itu, kemudian dia mengamalkan dengannya, kemudian dia mengajak dengan ilmu itu orang lain, fadzalika, maka hal tersebut yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam, maka namanya dia dipanggil di atas langit yang tinggi sana dengan nama yang sangat agung, nama yang dimuliakan, yang disaksikan oleh para malaikat yang ada di langit sana, dan juga disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa masih hidup, disaksikan oleh beliau juga bahwa nama kita itu sangat agung, sangat besar di alam malakut di atas sana. Di dunia mungkin orang kada kenal lawan kita, kada terkenal, kada artis, tapi di kalangan para malaikat, para arwah wal anbiya wal mursalin, para arwahnya orang saleh yang ada di langitnya sana, maka kita dikenal oleh mereka. Kenapa? Karena kita punya ilmu, mengamalkan ilmu kita,
dan mengajak orang lain dengan ilmu yang baik tersebut. Fa'idha faragta min dalil, apabila engkau sudah selesai dari mencari ilmu yang manfaat, waktu kita dari subuh, dari pagi ke zuhur. Apabila engkau sudah selesai dari mencari ilmu yang manfaat, wa faragta min islahi nafsik zahiran wa batinan, lalu wa fadlu syai'un min awqatik, ada waktu lebih daripada waktumu, fala tashtagil, maka tidaklah mengapa engkau menyibukkan dengan mencari ilmu tentang perbedaan mazhab, yaitu dalam masalah fikih. Nah, jadi kalau sudah ilmu yang manfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah, ilmu tauhid sudah, ilmu ma'rifat tadi sudah, ilmu akhlak tadi sudah, maka ada masih waktu, maka carilah ilmu tentang fikih, kata beliau, untuk mengenali dari cabang-cabang yang jarang di dalam masalah ibadah seperti khilafiyat, silahkan, kata beliau. Kemudian kita untuk mempelajari ilmu tersebut khilafiyah itu thariqat tawassut, supaya kita bisa mengambil tengah-tengah antara perbedaan pendapat dari dua imam misalnya, atau dua ulama misalnya, ketika kita ingin mengambil mana yang cocok untuk kita amalkan. Jadi semakin luas wawasan ilmunya. Fadzalika aidan 'inda al-farq min hadhihi al-muhimmat min jumlati furudil kifayah. Itu semua apabila sudah selesai kita mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah, sudah tuntung yang fardu ain, lalu kita mencari ilmu yang fardu kifayah, barulah kita menambah sisa waktu itu dengan ilmu-ilmu yang sunnah-sunnah, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar ilmu-ilmu yang lainnya yang sunnah, barulah kita tambah ilmu-ilmu yang lain. Kemudian Tuhan ada awal lagi sudah waktu pagi sampai zuhur mencari ilmu, makan apa bini di rumah, maka waktunya nggak sampai gawe sudah. Namun yang ada makna, maka waktu pagi sampai zuhur difungsikan untuk menuntut ilmu. Makanya sekolah-sekolah itu pagi, kadang ada cocok kalau siang, ada cocok kalau sore. Kenapa? Otaknya sudah tidak bagus lagi bekerja untuk mempelajarinya itu. Ada tapi mau masuk lagi, karena pagi sampai zuhur itu waktu otak itu lagi fresh-freshnya. Coba biar habis zuhur, hari panas, matematika pula, tambahnya pusing, gurunya bubuihan untuk muridnya ada yang paham. Kenapa? Otaknya nggak mampu lagi. Lalu pemerintah hendak mulai sekolah sampai sore, jadi nampak anak-anak kita sekolah sampai sore, stresnya ya. Dari istirahat otak, mestinya ada pembagian tadi itu. Waktu yang paling pantas pagi sampai zuhur itu untuk menuntut ilmu dari Imam Ghazali. Fa'lam anna syaitan al-la'in qad dassa fi qalbika da'an dafin. Sesungguhnya syaitan yang oleh Allah itu bisa merasuki di dalam relung hatimu sebagai penyakit. Di dalam hati kita itu ada tempat syaitan yang biasa bersemayam kalau kita kada jaga dan bersihkan itu hati kita. Wa huwa hubbul jah wal mal, yaitu dengan kita cinta jabatan dan cinta harta. Fa iyyaka tatarra bih, maka hati-hatilah engkau, waspadalah engkau, jangan sampai tertipu dengan bisikannya syaitan tersebut. Maka apabila engkau akan mencintai dunia dan cinta jabatan, fatakuna muhdatan bisyaitan, itu akan menjadikan bahan terawaannya syaitan, fayuhlikaka, maka engkau pun akan celaka
tsumma yaskhar bika, dan kau pun akan menyesal hidupnya. Karena memang keburukan dari semua pangkal keburukan itu adalah hubbul jah wal mal, cinta jabatan, cinta harta. Makanya kalau kita lihat sejarah, tatkala para khalifah itu dipilih, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, pidatonya itu luar biasa. Tatkala dipilih, apakah mereka bersyukur? Enggak ada yang bersyukur. Ketika dipilih malah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bagi mereka itu ujian. Tatkala dipilih menjadi seorang khalifah, mengemban amanah yang luar biasa, karena akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan kita melihat kenikmatannya saja di dunianya. Wah, nyaman, aku punya jabatan, punya mobil, punya rumah dinas, punya pengawal, mau jalan kemana aja ada macet, ada pengawalnya, nyaman. Iya, enak dunianya, tapi di akhiratnya kita akan dipertanggungjawabkan dari apa yang kita perbuat di dunia. Betulkah kita sudah mengamalkan akan amanah pemimpinnya kita itu, kepemimpinannya kita itu? Itulah yang membuat sedih para khulafaur rasyidin itu ketika mereka itu dilantik menjadi khalifah. Gak ada yang pengen sebetulnya. Kalau kita ini pengen banget malah sampai bari-bari duit, pilih aku lah, datang ke sana, pilih aku. Kalau orang zaman dulu malah minta jangan pilih dirinya, khawatir dia takut, karena itu tempat yang paling sering menjadi tipu dayanya syaitan itu adalah di jabatan dan di harta. Makanya beliau pesankan, iyyaka an tamtarra bi, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau dari cinta jabatan dan cinta harta. Fa in jarabta nafsaka kunta fil awrad wal ibadah, maka jikalau engkau coba paksa dirimu di dalam membaca wirid-wirid, ibadah-ibadah, fakana la tastastiruha kaslan anha, dan engkau tidak berat di dalam melakukannya itu karena malas, maka akan nampak di dalam keinginanmu itu untuk mendapatkan ilmu, dalam mendapatkan ilmu yang manfaat. Walam turid illa wajah Allah, dan tidak ada yang kau inginkan kecuali semata-mata karena Allah, untuk meraih akhiratnya yang membahagiakan. Jadi apabila kita itu ada ngalih beribadah, ada berat karena malas dan sebagainya, maka itulah tanda yang paling nampak bahwa kita itu telah beruntung mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita mau beramal ini, mendengar nasihat, mau mengamalkan itu, setelah mendengarkan ilmu mau mengamalkannya, itu tanda bahwa apa yang kita dapat itu adalah ilmu manfaat yang sudah apanya kita itu membuat keberuntungan buat kita. Ilmu manfaat yang sudah menjadi kebahagiaan buat kita nantinya kalau kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika, maka itulah paling afdalnya ibadah sunnah, yaitu dengan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masyaallah. Lebih afdal daripada salat, kata beliau, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal daripada amal-amal sunnah yang lainnya, yaitu amalan mencari ilmu yang bermanfaat. Karena dampaknya itu jangka panjang. Kalau kita baca Quran itu selesai, kita selesai baca, selesai amalnya itu. Kita sedekah, selesai amal sedekah itu. Kalau kita kasih orang makan duitnya, selesai.
Tatkala kita sholat 2 rakaat selesai kita sholat, maka selesailah amal ibadah tadi. Tapi tatkala kita mencari ilmu yang manfaat, maka kemanfaatannya itu akan terus menerus akan kita rasakan. Itulah beliau katakan afdolnya amalan sunnah, ibadah sunnah adalah dengan mencari ilmu yang manfaat terakhir. Dan tidaklah akan sah di dalam mencari ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, kecuali didasari dengan niat yang baik. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, fasahih niyata qabla al-amal, maka harus kita perbaiki adalah niat kita. Itu yang perlu diajarkan, dan itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ulama-ulama terdahulu itu kepada putra-putranya, kepada putri-putrinya, apabila mau menuntut ilmu itu bukan yang ditanya kan sudah makan kan, ada sanggup kan, tidak. Tapi yang paling pertama dipesankan niat yang baik. Niat kita apa? Nah, itu dalam semua amal apapun, lebih-lebih dalam menuntut ilmu. Tatkala kita menyekolahkan anak, tatkala kita memondokkan anak, memasukkan kuliah anak, maka yang kita sampaikan kepadanya bukan belajarlah baik-baik, niatnya bujuri sebelum belajar. Kan niatnya apa? Tuntut ilmu supaya dapat ridha Allah, supaya manfaat. Jangan tuntut ilmu supaya kita dapat gawian banyak gaji lain. Kan tuntut ilmu kenapa yang mondok? Jangan kita jadi ceramah kayak guru itu, rumahnya benar, mobilnya bagus. Nah jangan gitu. Tapi tuntutlah ilmu tadi dengan niat yang baik, supaya berilmu, beramal benar, bisa bagi kepada keluarga, diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi SAW. Nah ini yang harus ditanamkan. Maka dengan itu amal ilmu yang kita dapatkan yang manfaat tadi akan membawa ilmu yang barokah, kebahagiaan yang berkepanjangan bukan hanya di dunia, tapi membahagiakan kita nanti di akhir. Ya, Masya Allah. Nah, itu keadaan yang pertama dari waktu yang bisa kita isi antara pagi sampai zuhur. Ada keadaan yang kedua yang bisa kita isi, nanti kita lanjutkan di dalam kaji kita berikutnya. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat, walafiat, bisa istiqomah dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Dan kita melakukan dengan perhatian yang berkaitan daripada sholat ibadah silahkan. Kalau ada kita tutup doa. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ya karim, Allahumma ya rahim, Allahumma ya rahman, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbil alamin alladhi yanfa'una ta'ala ya rabb Tuhan al-arifin faqihna wa yamjidin wa 'alimna wa yamta'ina ala kulli syai' qadir. Tur'ibana wa 'ayuban wa 'alimna wa la tadhar barakati wa la subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.